semuanya, dan selamat datang di podcast Susanti. Di episode kali ini kita akan membahas berbagai topik menarik seputar isu sosial yang ada di sekitar kita. Tujuan sosial merujuk pada hasil atau kondisi yang diharapkan dari intervensi atau kebijakan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan kualitas hidup masyarakat secara umum. Tujuan-tujuan ini sering menjadi fokus bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu yang bekerja untuk meningkatkan kondisi sosial di komunitas mereka. Perkenalkan, saya Susanti. Saya akan memandu pembincangan hari ini bersama bintang tamu saya, yaitu Nadia Sari. Dia seorang mahasiswa IKIP PGRI Pontianak yang akan berbagi pengetahuan tentang sosial. Ini Nadia Sari, saya akan menanya bagaimana Anda melihat peran media sosial dalam mempengaruhi opini publik. Oke, media sosial mempengaruhi opini publik itu karena media sosial itu memiliki peran penting yang signifikan dalam membentuk opini publik. Informasi dapat dengan cepat menyebar ke audiens yang luas. Ini pun dapat mempengaruhi pandangan dan persepsi masyarakat. Namun penting juga untuk menyadari bahwa media sosial dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan kepada masyarakat. Ya, baik. Kemudian apa yang Anda pikirkan tentang masalah kesenjangan sosial di masyarakat kita? Masalah kesenjangan sosial adalah isu yang serius dan kompleks. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan akses tentang sumber daya. Untuk mengurangi kesenjangan sosial, diperlukan kebijakan yang adil dan inklusif, serta upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Baik. Kemudian apa peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial? Peran pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendidikan yang baik membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, dan memungkinkan individu untuk berkontribusi lebih efektif dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bagaimana Anda menilai dampak urbanisasi terhadap kehidupan sosial di kota besar? Dampak urbanisasi di kota besar itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial di kota besar. Di satu sisi, urbanisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap fasilitas dan layanan pemerintah. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga dapat menyebabkan masalah seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan meningkatkan biaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kota yang baik untuk mengatasi tantangan tersebut. Terima kasih. Lagi, terus apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial tersebut? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, penting untuk menciptakan lingkungan yang pendukung dan memberikan informasi yang jelas tentang manfaat dari keterlibatan tersebut. Selain itu, menyediakan platform yang mudah diakses untuk berpartisipasi dan mengakui kontribusi individu juga dapat memotivasi lebih banyak orang untuk terlibat. Anda melihat peran media sosial dalam pengaruh budaya populer saat ini? Peran media sosial itu besar dalam membentuk dan menyebarluaskan tren budaya populer saat ini. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memungkinkan pengguna untuk berbagai konten secara instan yang secara signifikan mempengaruhi cara kita berinteraksi dan menerima informasi. Anda tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental kepada masyarakat saat ini.
Meskipun media sosial dapat memperluas jaringan sosial dan menyediakan platform untuk ekspresi diri, ada juga risiko terkait kesehatan mental seperti perbandingan sosial dan tekanan untuk tampil sempurna. Penting bagi kita untuk mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab dan pemahaman tentang batasan diri dalam mengonsumsi konten media sosial. Terus, bagaimana Anda melihat peran regulasi dalam mengelola konten berbahaya di media sosial saat ini? Kalau regulasi yang tepat diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas pengguna media sosial, langkah-langkah seperti membatasi konten berbahaya, perlindungan privasi, dan transparansi dalam algoritma adalah langkah-langkah yang penting untuk melindungi pengguna dari potensi resiko. Anda tentang penggunaan influencer dalam pemasaran di media sosial saat ini. Penggunaan influencer telah menjadi strategi pemasaran yang efektif karena kemampuannya untuk membangun koneksi yang lebih pribadi dengan audiens mereka. Namun penting untuk memastikan bahwa promosi yang dilakukan oleh influencer bersifat transparan dan sesuai dengan etika bisnis. Kemudian bagaimana pandangan Anda tentang masalah sekarang ini kemiskinan di masyarakat saat ini? Tentang kemiskinan, saya percaya kemiskinan adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Selain pemberian bantuan secara langsung, penting untuk membangun kesempatan pendidikan dan seperti pelatihan untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Kemudian menurut Nadia apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inklusi sosial di komunitas kita ini? Saya pikir inklusi sosial itu dapat ditingkatkan melalui edukasi tentang keberagaman, mendengar aktif terhadap perspektif yang berbeda, dan mempromosikan kesetaraan akses terhadap sumber daya. Itu saja. Kemudian bagaimana Nadia menangani konflik antara individu dalam sebuah tim atau komunitas? Kalau menangani itu, saya percaya komunikasi terbuka dan mediasi adalah kunci dalam penyelesaian konflik. Saya akan berupaya memfasilitasi dialog yang memengaruhi pada pemahaman bersama dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Kemudian bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal saat ini? Kalau partisipasi masyarakat memastikan keputusan yang diambil itu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini juga memperkuat legitimasi keputusan dan mempromosikan tanggung jawab kolektif terhadap hasilnya. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana Nadia akan mendukung kesejahteraan psikologis anggota masyarakat dalam situasi kritis sosial ini? Saya akan bekerja sama dengan layanan kesehatan mental dan organisasi kemanusiaan untuk menyediakan dukungan psikososial yang tepat waktu dan terfokus pada kebutuhan individu dan kelompok yang terdampak. Menurut Nadia, melihat evaluasi media sosial dalam 1 tahun ke depannya gimana? Kalau itu, saya percaya bahwa media sosial akan terus berkembang dengan integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan realitas augmentasi. Kita juga dapat mengharapkan lebih banyak fokus pada keamanan data pengguna dan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan berlebihan kepada media sosial. Ya, baik, terima kasih kepada Nadia Sari karena sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Wawancara dari saya,
Mengenai sosial dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Secara umum, sosial mengacu pada interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini meliputi dinamika hubungan, norma, nilai, dan struktur sosial yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan hidup bersama. Kepada semuanya yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar atau media sosial kita yang tertera di deskripsi atau di bawah ini. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.